Ada banyak sekali model charger HP atau telepon seluler. Setiap bulan, bahkan setiap hari, mungkin muncul model baru charger HP. Sebenarnya, rangkaian dasar dari sebagian besarnya identik, yaitu seperti ini. Ketika charger HP mengalami masalah, komponen di dalamnya yang seringkali rusak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah R1, silakan lihat gambar skematik. Yang kedua adalah C3. Yang ketiga adalah C1. Yang keempat adalah solderan-solderan pada USB socket. Yang kelima adalah power chip. Dan yang keenam adalah ferrit trafo. Sekarang kita urai satu persatu. Resistor R1 adalah resistor yang paling besar di antara resistor yang terdapat pada rangkaian charger HP, yaitu antara 0,5 watt hingga 1 watt. Nilainya antara 1 ohm hingga 15 ohm. Letaknya biasanya di dekat koneksi input listrik 220 volt. Kadang terbungkus seperti ini. R1 berfungsi sebagai limiter sekaligus fuse atau pengaman. Ciri kerusakannya adalah mati total, tidak bisa melakukan charge. Bagaimana cara pengecekannya? Begini, ini adalah contoh charger yang rusak. Buka casing charger. Keluarkan blok rangkaian dari dalam casing. Carilah mana R1. Ini dia. Gunakan avometer dengan posisi ohm kali 1. Cek resistor. Seharusnya jarum meter bergerak menunjukkan nilai resistansinya. Jika jarum meter tidak bergerak, berarti resistor sudah rusak. Cabut resistor. Berapapun nilai resistor ini, ganti saja dengan resistor yang baru, yaitu resistor 1 watt dengan nilai antara 1 ohm hingga 15 ohm. Di sini dicontohkan diganti dengan resistor 15 ohm 1 watt.
Nah, sekarang lakukan pengetesan. Charger sudah bisa melakukan charge kembali. Tutup casing dipasang. Selesai. Selanjutnya, kerusakan C3 ditandai dengan charger yang menyala tetapi tidak bisa melakukan charge karena tegangan output charger terlalu kecil. C3 adalah elko filter tegangan output. Letaknya biasanya berdekatan dengan USB socket. Kapasitansinya antara 220 mikrofarad hingga 1000 mikrofarad dan tegangannya antara 10 volt hingga 25 volt. Ketika elko ini rusak, secara fisik terlihat menggembung seperti ini. Kerusakan pada charger HP banyak kesamaan dengan kerusakan pada adaptor STB untuk TV digital karena rangkaian di dalamnya memang identik. Ini adalah contoh adaptor STB yang tidak bisa dipakai lagi untuk mensuplai perangkat STB. Tegangan outputnya tertulis DC 5 volt. Ketika dilakukan pengetesan tegangan dengan avometer pada posisi DC volt 10, tegangan berada di bawah 1 volt dan tampak berdenyut. Dan ketika casingnya dibuka, tampak ada elko yang menggembung. Elko lalu dicabut. Tampak nilainya 680 mikrofarad, 16 volt. Diganti dengan elko yang kapasitansinya lebih besar, yaitu 1000 mikrofarad. No problem. Dikembalikan ke casing. Lalu ditutup. Tes dengan avometer apakah tegangannya sudah normal. Sudah oke. Sekarang tes pada perangkat. Sudah oke. Selanjutnya, kerusakan lain yang bisa terjadi adalah kerusakan pada C1, tetapi lebih jarang terjadi. Elko ini berfungsi sebagai filter tegangan DC tinggi di lift area. Ciri dari kerusakan elko ini adalah charger tidak stabil, kadang bisa charge dan kadang tidak. Ketika rusak, elko ini tidak selalu tampak menggembung. Karena itu jika elko ini dicurigai rusak, cabut saja. Selanjutnya,
Kerusakan sepele yang kelihatan serius adalah adanya solderan di seputar USB socket yang sudah kendor. Kadang charger bisa melakukan charge atau kadang tidak sama sekali. Jika terjadi seperti itu, maka yang perlu dicoba dilakukan adalah menyolder ulang solderan-solderan di seputar USB socket. Selanjutnya, bagaimana dengan kerusakan power chip dan ferrit trafo? Apabila R1, C3, dan C1 dalam keadaan baik dan penyolderan ulang pun sudah dilakukan, tapi charger tetap belum berfungsi, maka kemungkinan besar power chip ataupun ferrit trafonya yang rusak. Power chip sulit dicari di toko-toko elektronik, begitu juga dengan ferrit trafo. Karena itu, jika dua bagian ini yang rusak, maka yang harus dilakukan adalah ucapkan selamat tinggal pada charger. Ya, begitulah, apapun selalu ada limitnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.